Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba sharing kembali berkenaan dengan aplikasi Wireshark. Jadi di sini Wireshark adalah aplikasi yang digunakan untuk Network Protocol Analyzer. Jadi menganalisis protokol jaringan dan yang sering digunakan di dunia. Jadi Wireshark ini menganalisis jaringan sampai microscopic level. Jadi bahasa mudahnya Wireshark adalah digunakan untuk menyadap jaringan hingga per paketnya. Kemudian kalau kita scroll ke bawah, di sini ada download. Versi sekarang adalah 3.6.6. Kalian bisa download di sini. Saya akan mencontohkan downloadnya. Pertama, buka terminal terlebih dahulu. Kita update dulu. Enter, masukkan password dan tunggu. Kemudian kita bersihkan layar, lalu ketikkan perintah sudo apt install software properties common, kemudian enter. Setelah itu clear kembali, lalu ketikkan perintah sudo add apt repository ppa wireshark dev yang stabil, kemudian enter. Kemudian tekan enter. Saat selesai kita clear lagi, lalu ketikkan perintah sudo apt update. Kita update repository yang kita telah tambahkan tadi. Setelah itu kita clear lagi, baru sekarang kita install Wireshark-nya. Kemudian enter, tekan Y, di sini kapital aja, kemudian enter. Di sini proses instalasi telah selesai. Ini hasilnya tadi dari awal, kemudian berjalan agak sedikit lama, kemudian selesai. Kita clear terlebih dahulu. Kemudian ketikkan perintah wireshark minv. Di sini kita dapat versi 3.6.5. Kalau kita kembali ke websitenya 3.6.6, enggak masalah. Kemudian kita kembali ke terminal, kita clear, lalu kita coba jalankan aplikasi Wireshark-nya dengan perintah sudo wireshark dan enter. Di sini sudah terbuka, kita maximize. Ini jaringan yang tersedia. Kemudian kita coba analisis yang WLP ini 3S0. Kemudian klik analyze, capture maksudnya, kemudian start. Jadi di sini sudah berjalan Wireshark-nya mengakses jaringan kita. Di sini ada protokol ARP dan TCP aja. Untuk mengetes yang lainnya, di sini saya sudah menyalakan server, yaitu server Ubuntu. Kita login dulu. Di sini IP servernya adalah 192.4345. Kalau kita ping, kita ke Wireshark dulu, ke capture, restart, continue without saving. Kemudian kita buka terminal, buat baru. Kemudian kita ping 192.4345. Nah, di sini kita ngeping ke server tadi, kita berhenti. Kalau kita kembali ke Wireshark, di sini ada protokol ICMP. Kita berhentiin dulu ini. Di sini ada ICMP repli, request. Ini requestnya, ini replinya, request, repli. Kalau kita lihat isinya, kita klik ICMP. Nah, di sini ada frame. Jadi kita coba ke layer terlebih dahulu. Buka Google Chrome. Di sini saya sudah mendapatkan gambar tentang OSI layer. Yang pertama ada fisik, yaitu yang bisa disentuh, bisa dilihat, bisa kita raba. Kemudian ada data link, di sini berisi Ethernet, kemudian switch, kemudian ada network layer. Di sini ada IP address, ICMP, ping tadi. Nah, kalau kita lihat di Wireshark-nya, yang bagian frame, inilah yang bagian Basic layer. Kemudian yang Ethernet 2 ini adalah link layer. Jadi yang di sini berisi tentang waktu. Semoga kelihatan ya ini. Kemudian yang di link layer ada MAC address ini kan.
Kemudian ini tipenya IP versi 4 yang berarti memberitahu bahwa layer atasnya tersedia IP versi 4. Kemudian ini link atasnya belum tentu network juga, belum tentu yang ini, belum tentu network layer. Di sini ada informasi IP-nya, dari sumbernya mana dan destinasinya mana. Ini kan sumbernya 4345, ini server. Kemudian tujuannya ke komputer saya. Kalau kita lihat ini adalah reply atau balasan dari server. Benar berarti ya. Kemudian ada internet control, ini yang ICMP tadi. Kemudian datanya di sini. Nah, ini datanya di encrypt. Kalau kita lihat, klik ini tadi ke analyze, follow, nggak ada ya. Berarti kalau ICMP belum ada. Nanti kalau yang TCP baru muncul. Jadi itu untuk yang ping menggunakan protokol ICMP dari komputer kita ke server. Sekarang kita coba browsing. Kita restart lagi, capture, start, continue without saving. Kita buka Google. Misal kita browsing sejarah Universitas Ahmad Dahlan. Kita klik yang ini aja. Nah, di sini ada sejarahnya. Bisa kalian baca panjang lebar. Kemudian kita coba browsing ini tentang universitas, sambutan rektor. Kemudian kita coba selengkapnya. Oke, mungkin cukup. Coba kita ke Wireshark-nya. Nah, di sini ada, kita stop dulu. Kalau kita scroll ke atas, paling atas, di sini di NS. Jadi dari komputer saya ke router, ini satu router ya. Dia nanya apa itu Google. Kemudian dari router ke komputer saya, dia merespon. Kemudian ini juga saya kurang tahu. Di sini ada TCP lagi. ACK artinya acknowledge, mengirim. Ini IP-nya siapa saya juga nggak tahu. Kemudian dari hasil browsing kita tadi, scroll ke bawah. Nah, ini TCP yang ininya SYN. Ini berarti membuka koneksi dari komputer saya ke IP-nya Universitas Ahmad Dahlan. Jadi dibuka koneksi, kemudian ini mengulang lagi membuka, kemudian ini ACK acknowledge. Jadi dikonfirmasi. Jadi sederhananya komputer saya mau ngobrol dengan servernya UAD, kemudian si UAD-nya menerima. Oh ya, berhasil saya koneksikan gitu. Kemudian di sini dari UAD ke komputer saya acknowledge juga. Kemudian kalau kita lihat ke transmission, ke analyze, ke follow, ini datanya sebenarnya bukan yang ini, harusnya berupa HTML. Kalau HTML harusnya ininya bukan TCP aja sih. Coba kita cari, ada nggak HTTP di sini? Kita search di atas, nggak ada. Berarti ini itu tergantung jaringan kita. Di sini saya pakai hotspot Android HP biasa. Mungkin karena ada blok, semacam blok gitu, jadi nggak bisa kita mengakses. Kalau kita TCP banyak, tapi nggak apa-apa. Nah, di sini dari komputer saya ke UAD keep alive. Jadi tolong jangan matikan dulu. Kemudian dari UAD ke komputer saya menjawab oke, nggak dimatikan dulu. Gitu. Jadi ini jaringan terus ngobrol meskipun kita nggak ngapa-ngapain. Selanjutnya berkenaan dengan TCP dan UDP. Jadi kalau kita kirim pesan ke seseorang itu kita menggunakan TCP, karena di TCP itu datanya dijamin sampai. Karena kalau TCP ngirim dari A ke B, si B mengkonfirmasinya bahwa sudah sampai. Berbeda dengan UDP yang digunakan untuk streaming video biasanya, karena tidak ada jaminan data itu sampai ke tujuannya. Jadi tinggal dikirim gitu aja. Selanjutnya saya akan mempraktekkan untuk pengiriman UDP. Ini kita coba ulangi lagi. Capture, start, continue without saving. Kemudian ke server, ketikkan NC main UL main P, portnya 2020. Nah, di sini sudah menunggu
kiriman, kemudian masuk ke terminal, kita ketikkan nc menu IP-nya 4345, kemudian portnya. Nah, di sini sudah siap mengirim pesan. Kita coba halo server. Nah, di sini terkirim, kemudian gini, enter lagi, terkirim juga. Jadi UDP ini si komputer saya tinggal ngirim gitu aja, nggak peduli sampai atau tidak. Kalau kita lihat ke Wireshark, nah di sini ada TCP, bentar. Oh, ini harus dihapus dulu. Harusnya UDP sih. Nah, ini ada UDP dari 20 ke 45. Komputer saya ke server. Kalau kita UDP, nah di sini ada komputer saya ke server, komputer saya ke server. Ya, cuma 2 karena kita tadi ngirim cuma 2. Kalau kita lihat di sini datanya, nah ini di encrypt. Nah, ini user datagram protokol. Udah kelihatan portnya, destinasinya, kemudian panjangnya juga. Kalau kita lihat analyze, follow, UDP stream. Nah, ini teksnya muncul. Ini untuk yang UDP. Kalau kita close, kemudian saya juga akan mempraktekkan bagaimana kalau kita koneksi ke server atau remote server dengan telnet. Kita coba ke server lagi, Ctrl C. Oke, biarin seperti ini. Kemudian kita ke terminal. Wireshark-nya nyalakan kembali, capture, start, continue without saving. Kemudian dari terminal, di sini kita coba telnet. Jadi telnet itu aplikasi yang digunakan untuk meremote server tanpa dienkripsi. Nah, di sini sudah login server saya. Kalau kita besarin dikit kayak gini, loginnya ini. Nah, kita sudah masuk server. Kemudian kalau kita ls, di sini ada folder server. Kalau kita lihat di Wireshark, kita stop dulu. Nah, di sini ada protokol telnet. Nah, di sini muncul dari komputer saya ke server, dari server ke komputer saya, server ke komputer saya. Kemudian kalau kita lihat datanya, isinya di telnet, di sini kayaknya enggak. Berarti kalau kita follow, analyze, follow, TCP stream. Nah, di telnet itu kelemahannya seperti ini. Usernya diketahui, passwordnya juga diketahui, perintahnya juga diketahui. Kalau misal kita mau mengcopy dari komputer kita ke server, coba kita buat file terlebih dahulu. Ini kita exit, kita login lagi, kemudian kita ls. Di sini cuma ada folder vulnerable. Kemudian kita coba buat folder baru, my drive. Kita ls, di sini sudah muncul. Kita cd my drive. Kita print direktorinya. Nah, di sini kita akan copy direktorinya. Kemudian kita exit. Kita clear. Kita masuk ke desktop. Kemudian kita buat file baru. Data nama misal. Ada namanya Anang, ada Nur, kemudian ada Prastia, ada Imam, ada Alfi. Kemudian kita save, Ctrl X, yes, enter. Kalau kita isi data namanya, ini namanya tadi udah benar. Kemudian kita copy file ini, file txt ini ke server. Kita nyalakan dulu Wireshark-nya. Ini close, capture, start, continue without saving. Kemudian kita coba lihat dulu ls. Nah, di sini ada my drive. Kalau kita masuk my drive masih kosong. Oke. Kemudian kita copy. Caranya scp secure copy data nama ke kemana? Ke sini. Ke user, nama user, kemudian IP-nya.
kemudian titik 2 direktorinya. Kita mau mengkopikan data nama ini ke sini. Kalau kita enter, masukkan password. Nah, 100%. Kalau kita lihat di servernya, kita ls, nah muncul data nama. Kalau kita lihat isinya sama kayak tadi. Kemudian kalau kita lihat di Wireshark-nya, kita stop dulu. Jadi dia menggunakan karena SCP yaitu Secure Copy. Sini ada protokol SSH, client exit. Nah, ini dari 220 ke server, komputer saya ke server. Jadi saat mengcopy itu di enkripsi. Kalau kita analyze ke follow, nah datanya kayak gini, di encrypt gitu. Tadi kita sudah berhasil meremote dengan telnet. Sekarang kita coba meremote dengan SSH. Jadi yang telnet tadi nggak di encrypt. Kita coba sekarang yang SSH yang di encrypt. Ini clear dulu. Kemudian ke terminal. Ini clear SSH, nama usernya, kemudian IP-nya. Enter. Masukkan password. Bentar, kita lupa menyalakan Wireshark-nya. Kita nyalakan dulu. Capture, start, continue without saving. Kemudian kita remote SSH msf admin 4345. Kemudian passwordnya. Nah, di sini udah berhasil. Kita ls, kita masuk ke my drive. Di sini ada data nama tadi. Nah, udah muncul. Kita coba buat data nama versi baru. Jadi touch, buat file baru, data2.txt. Nah, di sini ada data 2. Kalau kita lihat ke Wireshark-nya, kita stop. Ini ada SSH. Kalau kita follow, nah di encrypt. Kita nggak kelihatan username-nya siapa, passwordnya siapa, karena udah di encrypt kayak gini. Tadi kan waktu telnet kita tahu tuh usernya siapa, passwordnya siapa, gitu kan. Sekarang sudah nggak bisa. Itu untuk pengiriman. Jadi yang pengiriman tadi ada TCP dan UDP. Kemudian kalau remote ada telnet sama SSH. Kemudian satu lagi yang ingin saya sharingkan yaitu tentang jaringan kita. Jadi Wireshark itu bekerja di komputer kita sendiri. Misal ini adalah komputer kita. Kemudian Wireshark-nya itu bekerja di sini. Jadi kita menyadap diri kita sendiri. Nah, lalu yang seru adalah bagaimana menempatkan Wireshark kita. Bagaimana kita menempatkan Wireshark kita yang awalnya di sini, misal menjadi di sini. Nah, punyanya orang ini. Jadi si orang ini kalau berselancar di internet, kita bisa tahu apa aja yang digunakannya tadi, kayak tadi. Misal si ini adalah pengurus server, dia telnet ke sebuah server. Jadi kita tahu lalu lintasnya. Nah, itu ada namanya serangannya sendiri. Jadi meletakkan Wireshark kita ke jaringannya orang lain. Jadi kita bisa melihat ke sini nanti apa aja orang tersebut akses gitu. Nah, itu kalian bisa searching sendiri untuk caranya. Ini adalah serangan termasuk ke cyber security. Saya nggak akan bahas karena saya juga belum mahir ya dalam bidang tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.